Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 931 memilih pihak berujung pada kematian cepat. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, aku berada di pihak ayah. Selama ayah menang, semua yang ditinggalkan ibu akan menjadi milik ayah. Pada akhirnya, itu juga akan menjadi miliknya. Dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Sang pemimpin tertinggi yang riang itu menepuk bahunya, tidak heran ayahmu sangat menyayangimu. Sekarang ibumu bersembunyi, kau perlu menggunakan garis keturunanmu untuk merasakan lokasi pihak lain agar aku bisa menyingkirkannya. Jangan khawatir, selama dia mati, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau mulai sekarang. Aku tidak akan pernah seperti ibumu, yang membatasimu dalam segala hal. Feng Zhendao, dengan wajah berseri-seri penuh kegembiraan, berseru, bagus. Aku akan menemukannya sekarang juga. Dia menatap sekelilingnya dan berkata dengan garang, Ibu, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Salahkan dirimu sendiri karena tidak memperlakukan aku seperti anakmu. Dia segera mengiris jarinya, dan setetes darah mengalir keluar. Kemudian dia menggunakan teknik rahasia untuk merasakan arah hubungan garis keturunan tersebut. Di gang itu. Setelah menyaksikan semuanya, ekspresi kupu-kupu agung berubah dari tidak percaya menjadi marah, lalu menjadi sedih, dan akhirnya menjadi putus asa. Air mata mengalir deras tanpa terkendali. Yao Qingyu menghela napas dalam hati. Sudah cukup buruk bahwa ia telah dikhianati oleh suaminya, tetapi sekarang bahkan putranya pun telah mengkhianatinya. Yang terpenting, Feng Zhendao jelas merupakan putra yang paling diharapkan oleh Die Supreme, itulah sebabnya beliau sangat ketat kepadanya. Namun, dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka keliru percaya bahwa menahan diri itu jahat dan memanjakan diri itu baik. Di saat-saat terakhir, dia berdiri di samping ayahnya yang tidak berperasaan. Jika ada wanita yang menduduki posisi pemimpin tertinggi kerajaan kupu-kupu, dia mungkin akan merasakan hawa dingin yang menusuk hatinya. Sampai-sampai, karena patah hati, dia tidak lagi ingin menyembunyikannya. Melihat air matanya mengalir, Yao Qingyu tidak menghentikannya, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ikatan darah sangat terasa, hiasan rambut tidak bisa menyembunyikannya. Dan saat air mata mengalir, Sang Maha Penguasa Kebebasan segera merasakan aura yang familiar, pandangannya menyapu, matanya berbinar tajam, ketemu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melancarkan serangan yang dahsyat. Kilatan dingin terpancar di mata Yao Qingyu. Sambil menerima serangan itu secara langsung, dia secara bersamaan menghunus busur Xuan Tianxing dan menembakkan panah ke arahnya. Seberapa dahsyatkah serangan dari artefak yang dianggap sakral? Sekarang, setelah Sang Maha Pencipta Kebebasan telah jatuh ke tahap keempat kemerosotan surga dan manusia, bagaimana mungkin dia berani melawan? Ekspresinya berubah drastis saat dia meraih Feng Zhendao dan menghindar. Tanpa memeriksa apakah tembakannya mengenai sasaran, Yao Qingyu meraih Butterfly Supreme dan menerobos kehampaan untuk melarikan diri. Meskipun mereka masih tak terlihat, pergerakan ini telah mengungkap keberadaan mereka. Tepat saat mereka berteleportasi dalam jarak pendek, sebuah batu penggiling berwarna hitam pekat turun dari langit dan menghantam kehampaan. Yao Qingyu, yang memegang kupu-kupu agung, terjatuh. Wajahnya sedikit pucat, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Saat menatap batu penggiling di depannya, ekspresinya tampak muram. Bukankah ini batu penggiling penghancur dunia yang digunakan Hong Luan dan gadis kecil itu? Benda ini tidak dapat dihancurkan dan sangat cepat. Di antara artefak semi-sakral, artefak-artefak ini dianggap sebagai yang terbaik, hanya selangkah lagi dari menjadi artefak suci. Bagaimana bisa sampai jatuh ke tangan gadis jahat itu? Di atas batu penggilingan penghancur dunia, muncul sosok wanita jahat, wajahnya dingin. Siapa yang menyelamatkan jubah kupu-kupu agung? Tunjukkan wajahmu agar aku bisa melihatmu. Kau sungguh berani menyelamatkan seseorang dari cengkeramanku. Yao Qingyu menyeka darah dari sudut mulutnya, diam-diam merasa kesal. Dasar perempuan jalang, seharusnya dia memberinya beberapa pukulan lagi waktu itu. Dia menirukan suara putra suci Qilin. Benar, keberanianku jauh lebih besar daripada payudaramu, dasar perempuan bau. Mata si putri jahat yang berbentuk almond itu melebar, menyala-nyala karena amarah, saat dia meraung, kau! Putra suci Qilin. Bajingan itu menggeledah tubuhnya, mencuri perangkat penyimpanannya, dan bahkan menyentuh payudaranya serta mengeluh bahwa payudaranya terlalu kecil. Aku akan membunuhmu. Untuk sesaat, dia lupa mengapa dia datang ke Xia Yaoxit,
sama sekali mengabaikan Die Supreme dan mulai berteriak dan membunuh Yao Qingyu. 9 bawahannya di belakangnya, termasuk Xia Yao Zhizun dan Feng Zhenggao, juga bergegas mendekat. Mereka terbang masuk dari berbagai arah, sehingga Yao Qingyu tidak punya ruang untuk melarikan diri. Yao Qingyu tetap tenang dan terkendali. Saat mereka berkumpul, dia tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya. Sebuah jimat giok yang telah diaktifkan terjatuh, melepaskan fluktuasi domain yang kuat yang menyebar ke segala arah. Yao Qingyu sendiri juga termasuk di antara mereka yang terkena dampak. Namun, kobaran api emasnya berhasil menyerap seluruh wilayah tersebut, sementara yang lain tidak seberuntung itu. Saat mereka menyapu area tersebut, rasa kebencian yang kuat muncul di mata mereka, dan tatapan mereka perlahan berubah menjadi merah. Putri yang jahat itu terkejut, ini adalah wilayahku. Kamu berasal dari mana? Saat berbicara, ia kehilangan akal sehatnya, matanya dipenuhi niat membunuh. Ini adalah jimat giok yang dijarah Yao Qingyu dari Hongluan. Jimat ini mengandung wilayah kekuasaan wanita jahat tertinggi. Hal itu dapat mendorong orang ke dalam amukan pembunuhan. Dengan begitu banyak musuh yang mengepung kita sekarang, ini adalah kesempatan sempurna untuk menggunakan mereka. Bunuh! Bunuh! Feng Zhenggao, yang tingkat kultivasinya paling rendah, adalah orang pertama yang mengamuk dan menusuk Sang Maha Pencipta kebebasan dari belakang, yang berada tepat di sebelahnya. Ah! Sang penguasa tertinggi yang riang gembira itu lengah dan bahkan ditikam dari belakang oleh putranya sendiri. Matanya berkilat penuh amarah saat dia menampar wajah pria itu, mengubahnya menjadi kabut berdarah, dan meraung, "Kau binatang kecil, matilah." Sementara itu, 9 dewi dari konstelasi gadis misterius, yang sedang mengalami 3 kemunduran langit dan manusia, juga bergerak dan mulai saling bertarung. Bahkan putri yang jahat pun tak mampu menahan diri dan sesaat jatuh ke dalam keadaan mengamuk. Sekelompok orang mulai berkelahi dan saling membunuh. Banyak serangan juga ditujukan kepada Yao Qingyu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bisa pergi jauh sama sekali. Karena mereka akan segera sadar kembali, terutama putri yang jahat itu, yang akan mampu lolos darinya hanya dalam beberapa tarikan napas saja. Lalu, kemana aku bisa lari? Namun di istana Xia Yao yang luas, tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. DLL. Mata Yao Qingyu berbinar, dan dia tiba-tiba teringat sebuah tempat. Seketika, sosoknya melesat dan menghilang. Benar saja, hanya 3 tarikan napas kemudian, gadis jahat itu terbangun dan segera melihat sekeliling, tetapi Yao Qingyu tidak terlihat dimanapun. Dia langsung berteriak, "Berhenti!" Teguran itu membuat mereka semua tersadar kembali ke kenyataan. Ke-9 makhluk surgawi yang telah mengalami 3 peluruhan semuanya terluka, sementara Sang Maha Pencipta kebebasan menatap tangannya yang berlumuran darah, termenung tak percaya. Darah ini adalah... Telapak tangannya gemetar, dia tidak bisa menerimanya. Putri yang jahat itu menoleh dan berkata dengan suara berat, "Biarkan putramu menggunakan garis keturunannya lagi." Dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Kabut darah yang berputar-putar di sekitar Sang Maha Pencipta kebebasan telah menjadi pertanda nasib Feng Zhenggao. Dia dipukuli hingga babak belur oleh ayahnya sendiri dalam keadaan marah. Sang Maha Pencipta tidak menunjukkan simpati sedikit pun kepada gadis jahat itu. Dia adalah seseorang yang membantu ayahnya yang bejat membunuh ibunya dan pantas mati. Karena mereka tidak lagi dapat menemukan kupu-kupu tertinggi melalui garis keturunan, mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan diri sendiri. Berpencar dan cari kemana-mana. Atas perintah perempuan jahat itu, semua orang berpencar. Sang Maha Pencipta kebebasan akhirnya tersadar, melihat tangannya yang berlumuran darah, dan berseru dengan sedih dan marah, "Jalan yang benar. Wahai putra suci Qilin, aku akan membunuhmu." Matanya merah, dan alih-alih membenci dirinya sendiri, dia membenci Yao Qingyu. Tokoh-tokoh berpengaruh dari Istana Bebas dan tak terkekang tiba satu demi satu. Setelah melihat darah memenuhi langit dan hamparan tanah luas yang telah hancur, ekspresi mereka semua berubah drastis. Bab 932 dengan hak apa? Yang mulia Xia Yao, di manakah yang mulia Diei? 9 kultivator kuat, yang kultivasinya telah mencapai tahap keempat dari peluruhan surgawi, bertanya dengan gelisah. Mereka adalah 9 marshal dari kursi bebas dan tak terkekang, masing-masing memimpin lebih dari selusin kultivator alam jiwa baru lahir. Dan mereka adalah 9 jenderal dan 108 pahlawan yang setia kepada DA yang tertinggi. Sang Maha Pencipta kebebasan berkata dengan mata merah, dialah putra suci Qilin yang menangkap Sang Maha Pencipta jubah kupu-kupu yang terluka. Putra suci Qilin?
Seorang komandan yang berpengalaman dan bijaksana menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Putra suci Qilin adalah putra dari penguasa Gurun Awan. Aku percaya padanya ketika dia mengatakan bahwa dia telah merayu jubah kupu-kupu agung kita. Mereka bilang dia menyerang Supreme yang berpakaian kupu-kupu. Beberapa komandan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Begitulah reputasi itu. Ungkapan, Putra Suci Qilin, identik dengan mengejar gadis-gadis. Anda bisa menyebutnya tidak tahu malu dan tidak bertanggung jawab, hanya pandai mengejar perempuan, tetapi sulit dipercaya bahwa dia sedang merencanakan sesuatu dan merugikan orang lain. Sang makhluk tertinggi yang riang itu berkata dengan wajah muram, terlepas dari apakah itu dia atau bukan, hilangnya makhluk tertinggi yang mengenakan jubah kupu-kupu itu adalah sebuah fakta. Berpencar dan segera lakukan pencarian. Beritahu saya segera setelah kalian menemukan jejaknya. Jangan bertindak gegabah. Putra suci Qilin memiliki sesuatu yang sangat berbahaya. Putraku meninggal secara tragis di tangannya. Setelah mendengar bagian pertama pernyataannya, ke-9 pelatih veteran itu masih meragukannya. Barulah ketika mereka mengetahui bahwa Feng Zhenghao telah meninggal, mereka menjadi serius. Ini sepertinya bukan tipuan. Tidak mungkin makhluk tertinggi yang riang gembira itu membunuh putranya sendiri, kan? Mari kita berpencar dan mencari. Perintah ke-9 komandan itu, dan mereka semua berpencar untuk mencari. Lebih dari 100 kultivator alam jiwa baru lahir seketika menyelimuti seluruh kota Xiayao dengan persepsi mereka yang kuat. Apalagi 2 orang yang masih hidup, bahkan seekor lalat pun tidak akan luput dari indera mereka. Selain itu, setelah mengetahui hilangnya Supreme Butterfly, semua tokoh berpengaruh di kota dikerahkan, dan hampir tidak ada sudut yang luput dari pencarian, mulai dari jalanan dan gang hingga rumah-rumah dan tempat tinggal. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika keduanya menjadi tak terlihat, mereka tetap tidak akan bisa bersembunyi. Namun, meskipun pencarian telah dilakukan secara ekstensif, 1 hari penuh berlalu tanpa menemukan petunjuk apapun. Sang penguasa ketenangan memiliki ekspresi muram saat ia memandang ke arah kota ketenangan dan bertanya, di mana tepatnya mereka bersembunyi? Kota Xiayao praktis sudah siap untuk digali dari bawah tanah. Dia memeras otaknya tetapi tidak bisa menemukan di mana mereka bersembunyi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Jauh di dalam bumi. Di lorong yang berkelok-kelok. Yao Qingyu berhenti menggunakan jubah tembus pandangnya hanya setelah dia menyadari bahwa pencarian di lapangan secara bertahap berkurang. Sebagai artefak yang hampir sakral, sulit baginya untuk mempertahankan fungsinya tanpa batas waktu setelah kekuatan ilahi menurun. Untuk saat ini kita aman. Yao Qingyu menghela napas pelan, tetapi kemudian, melihat Supreme berjubah kupu-kupu yang bersandar di lorong tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghela napas pelan lagi. Senior, tetap semangat. Seluruh makhluk di Xiayao City berada di pundakmu. Mata sang kupu-kupu agung tetap redup saat dia bergumam, apakah aku memang seorang pecundang? Suami saya telah memunggungi saya, dan putra saya juga telah menjauh dari saya. Apakah aku benar-benar telah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun ini? Dia berlutut, merasa benar-benar putus asa. Yao Qingyu mengangkat alisnya. Bagi seorang makhluk tertinggi, memiliki pola pikir seperti itu bukanlah pertanda baik. Jika karakter seseorang cacat, ia mungkin akan dimusnahkan oleh hukum langit dan bumi ketika menembus ke alam suci. Dia menepuk bahu Supreme yang mengenakan jubah kupu-kupu dan berkata, "Kau seharusnya bertanya pada Tuan tertinggi Xiayao, mengapa dia harus merasa kasihan padamu? Mengapa dia harus makan makananmu dan minum minumanmu, bermain-main dengan wanita, dan mengkhianatimu? Seharusnya kau tanyakan pada Feng Yuandao, mengapa dia masih begitu tidak masuk akal meskipun kau telah memberikan begitu banyak perhatian dan bimbingan padanya? Mengapa dia tertipu oleh seorang ayah yang brengsek meskipun kau telah berusaha sekuat tenaga? Selalu tanyakan kepada orang lain mengapa mereka berhak melakukan sesuatu, dan tanyakan pada diri sendiri mengapa mereka tidak berhak melakukannya." Sang Ratu Jubah Kupu-Kupu Agung sedikit mengangkat kepalanya dan bergumam pelan, Mengapa? Kesedihan di matanya perlahan memudar, dan kehadirannya yang dulu mengesankan kembali muncul. Tinjunya terkepal begitu erat hingga retak. Ya. Kenapa aku harus marah pada kedua bajingan itu? Merekalah yang jelas-jelas salah. Merekalah yang seharusnya merenungkan perbuatan mereka. Aku pasti sudah gila kalau marah-marah gara-gara 2 bajingan itu. Dia perlahan berdiri, matanya penuh tekad, dan dia telah sepenuhnya mendapatkan kembali sikap seorang kupu-kupu agung. Yao Qingyu merasa puas. Lagi pula, dia telah menguasai 5 tanda kehancuran langit dan manusia sendiri, dan temperamen serta ketekunannya termasuk kelas 1.
Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Senior itu bijaksana. Merupakan berkah bagi semua makhluk untuk memiliki Anda di tahta Xiayao." Kupu-kupu agung menatap Yao Qingyu. "Dan kau, mengapa konstelasi surgawi memiliki talenta sepertimu, sementara konstelasi bebas dan santaiku tidak? Mulai sekarang, Anda akan tetap duduk di kursi santai dan tidak diperbolehkan untuk kembali." "Hah?" Yao Qingyu berkedip. "Tunggu sebentar. Saya hanya ingin Anda menyadari hal ini, bukan untuk menerapkannya pada situasi lain." Dia tertawa canggung dan berkata, "Anda terlalu memuji saya, senior." Sang peri kupu-kupu agung mendengus, tidak mengakui bahwa itu lelucon maupun mengatakan itu serius, lalu melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana ini?" Yao Qingyu berkata, "Bawah tanah di kota Xiayao." Butterfly Supreme mengangkat alisnya, "Ada lorong rahasia di bawah kota bebas dan tak terkekangku yang tidak kuketahui?" Yao Qingyu mengangkat bahu, "Jika kau tahu jalan yang ditempuh nyonya dari makhluk tertinggi ketenangan, apa yang akan kau lakukan?" Bang! Butterfly Supreme membanting tinjunya ke dinding batu, matanya berkilat dengan cahaya dingin, "Keterlaluan. Mereka berselingkuh tepat di depan mataku." Dia berhenti sejenak, lalu menyipitkan matanya. "HMPH, tidak apa-apa, aku akan mengejutkan penguasa tertinggi kebebasan." Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kau memiliki akses ke lorong rahasia ini, apalagi bahwa kau begitu berani hingga tidak hanya gagal melarikan diri dari kota tetapi juga tetap bersembunyi di sini. Ini jebakan, ini bisa mengancam nyawanya. Yao Qingyu melihat luka di perutnya yang belum sembuh dan berkata, "Mari kita obati lukanya dulu. Mengingat kondisi Anda saat ini, belum pasti siapa yang akan membunuh siapa." Sang jubah kupu-kupu agung baru saja merasakan gelombang kelemahan. Dia bersandar ke dinding dan perlahan berjongkok, menatap racun hitam yang tersisa di lukanya, lalu mendengus. "Racun hukum, racun ini hanya ada di luar ranah ini. Sepertinya dia ingin membunuhku lebih dari sekadar 1 atau 2 hari. Itu sudah direncanakan. Untungnya, aku tidak ditakdirkan untuk mati, dan kau menyelamatkanku." Secara tiba-tiba, dia mengeluarkan pecahan kristal berbentuk seperti tumbuhan dan meletakkannya di perutnya. Pecahan itu memancarkan aura suci yang samar, jelas merupakan pecahan dari artefak suci penyembuhan. Yao Qingyu berseru kaget, sebuah pecahan dari artefak suci, kristal kehidupan tak berukir. Artefak suci ini sangat terkenal pada masa itu, konon mampu menyembuhkan semua luka, dan dimiliki oleh seorang tabib suci di puncak alam suci. Kemudian, dia terjatuh saat mencoba mencapai alam Kaisar Agung, dan artefak suci itu hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh alam semesta. Sang kupu-kupu agung berkata, "Ini disebut kristal kehidupan segudang? Kau tahu banyak hal. Aku memenangkannya di aula peringkat surgawi ketika aku masih muda dan berpetualang di wilayah pusat." Aula Tianbang? Yao Qingyu sudah mengetahui hal ini dari kepala aula peringkat bumi. Masing-masing dari 4 wilayah bintang utama di alam semesta memiliki istana peringkat surgawi, dan istana peringkat surgawi telah mendirikan istana peringkat bumi di setiap konstelasi. Sebelum itu, kau juga menggunakan jimat suci yang rusak? Yao Qingyu teringat akan gejolak dahsyat di istana Xiayao sebelumnya. Dia Supri mengangguk, "Aku memenangkan semuanya dari peringkat surgawi." Yao Qingyu tampak terkejut. Peringkat surgawi memberi peringkat kepada yang kuat, jadi bagaimana seseorang bisa mendapatkan hal-hal baik darinya? Pergilah menontonnya jika Anda memiliki kesempatan. Dia melihat bagian perut Butterfly Supreme dan menemukan bahwa efek penyembuhannya sangat lemah. Dia berkata, "Jika kau mengandalkan kekuatan pecahan artefak itu sendiri untuk menyembuhkan dirimu seperti ini, itu akan memakan waktu yang sangat lama." Butterfly Supreme memutar matanya dan berkata, "Jadi kau tahu itu hanya fragmen. Apakah saya masih bisa memunculkan efek aslinya?"